Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok A yang beranggotakan saya sendiri selaku moderator Selvia Ducayati, kemudian ada Dwi Apriana, kemudian ada Delvina Arnaini Putri, dan juga ada Fatima Zahra. Baik, di sini kami dari kelompok A akan membahas tentang karbohidrat, lebih jelasnya itu tentang klasifikasi, pembentukan, reaksi, dan struktur dari karbida, kemudian mendeskripsikan apa itu monosakarida. Baik, langsung saja. Apa sih itu karbohidrat? Secara umum, karbohidrat merupakan senyawa polihidroksilaldehid atau polihidrosiketon dan derivatnya dalam bentuk unit tunggal yang sederhana maupun unit kompleks. Pada tumbuhan, glukosa disintesis dari karbon dioksida dan air melalui proses fotosintesis dan disimpan dalam bentuk pati atau selulosa. Selain itu, karbohidrat merupakan makromolekul yang penting bagi tongkat kehidupan makhluk hidup. Senyawa karbohidrat menyumbangkan 70-80% sumber energi untuk aktivitas manusia. Konsumsi rata-rata karbohidrat dalam makanan sekitar 65%, kemudian energi yang dihasilkan dari metabolisme seluler karbohidrat tersebut akan digunakan untuk metabolisme biomolekul lainnya seperti protein, lemak, dan asam nukleat. Selain itu, lebih dari 90% komponen penyusun tumbuhan kering adalah karbohidrat. Secara umum, karbohidrat merupakan senyawa polihidroksidaldehid atau polihidrosiketon dan derivatnya dalam bentuk unit tunggal yang sederhana maupun unit kompleks. Menurut Yazid dan Nursanti 2015, karbohidrat merupakan senyawa karbon yang banyak dijumpai sebagai penyusun utama jaringan tumbuh-tumbuhan. Nama lain karbohidrat adalah sakarida yang berasal dari bahasa Latin saccharum atau gula. Senyawa karbohidrat adalah polihidroksialdehida atau polihidroksiketon yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus empiris total CH2ON. Macam-macam karbohidrat. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Berdasarkan gugus fungsinya, jenis monosakarida ada dua, yaitu aldosa yang memiliki gugus fungsi aldehid dan ketosa yang memiliki gugus fungsi keton. Berdasarkan jumlah atom karbonnya, monosakarida terdiri dari triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Tabel klasifikasi monosakarida berdasarkan jumlah atom C. Yang pertama, triosa memiliki atom C3, yaitu C3H6O3. Aldosanya yaitu gliserosa dan ketosanya yaitu dihidroksiaseton. Yang kedua, tetrosa memiliki atom C4, yaitu C4H8O4, yaitu aldosanya eritrosa dan ketosanya yaitu eritrulosa. Yang ketiga yaitu pentosa memiliki 5 atom C, yaitu C5H10O5 dengan aldosanya yaitu ribosa dan ketosanya yaitu ribulosa. Yang terakhir yaitu heksosa memiliki 6 atom C atau C6H12O6. Aldosanya yaitu glukosa dan ketosanya yaitu fruktosa. Selanjutnya yaitu karbohidrat jenis oligosakarida. Oligosakarida adalah hasil kondensasi dari 2 sampai 10 monosakarida. Oligosakarida dapat berubah disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Disakarida merupakan hasil kondensasi 2 unit monosakarida. Contohnya adalah laktosa, maltosa, dan sukrosa. Trisakarida merupakan hasil kondensasi 3 unit monosakarida dan tetrasakarida terdiri dari 4 unit monosakarida. Selanjutnya yaitu polisakarida. Polisakarida merupakan hasil kondensasi dari lebih dari 20 unit monosakarida.
Polisakarida terdiri dari homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homopolisakarida adalah polisakarida yang terdiri dari unit monosakarida yang sama, sedangkan heteropolisakarida terdiri dari unit monosakarida yang berbeda. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dan struktur karbohidrat. Yang pertama, tidak berwarna. Ciri yang kedua yaitu berbentuk padatan kristal. Yang ketiga, larut dalam air seperti sulfit larut dalam larutan nonpolar. Yang terakhir yaitu secara struktur, monosakarida terdiri atas gugus aldehid atau keton dengan 2 atau lebih gugus hidroksil. Monosakarida yang memiliki struktur gugus aldehid disebut aldosa, sementara monosakarida yang mempunyai struktur gugus keton disebut ketosa. Kedua jumlah atom C minimal 3 atom. Dari PPT dapat dilihat struktur molekul karbohidrat, terdiri dari hidrogen, karbon, dan oksigen. Selanjutnya yaitu contoh karbohidrat monosakarida. Yang pertama, glukosa. Glukosa adalah contoh karbohidrat monosakarida yang penting untuk tubuh kita. Sebagai jenis gula utama dalam darah, glukosa berperan sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Kadar glukosa sendiri diatur tubuh melalui beberapa hormon, salah satunya insulin, agar tidak menumpuk berlebih di dalam tubuh. Jika sampai berlebihan, apakah dampaknya? Yaitu bisa terjadinya penyakit diabetes. Glukosa ini adalah bentuk monosakarida yang paling sederhana, jadi tidak perlu dipecah terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan sebagai sumber energi tubuh. Pada makanan, glukosa ditemukan di dalam nasi, roti, tepung, atau berbagai makanan sumber karbohidrat lainnya. Jadi, misalnya kita makan spaghetti, berarti kita sudah mengkonsumsi karbohidrat karena bahan utamanya adalah tepung. Nasi adalah salah satu contoh sumber glukosa yang banyak dikonsumsi. Rumus kimia glukosa adalah C6H12O6. Glukosa sendiri merupakan salah satu monosakarida yang termasuk sebagai aldoheksosa. Aldoheksosa sendiri memiliki 4 atom C yang kiral, sesuai rumus isomer optis 2N, di mana N merupakan jumlah atom C kiral. Jumlah isomer optisnya adalah 24 sama dengan 16. Salah satu cara untuk mendapatkan glukosa adalah melalui reaksi fotosintesis dengan rumus kimia sebagai berikut, yaitu C6H10O5 direaksikan dengan NH2O menghasilkan NC6H12O6 atau glukosa itu sendiri. Yang kedua yaitu fruktosa. Fruktosa merupakan monosakarida ketonik sederhana. Sebagian besar monosakarida jenis ini mudah ditemukan pada buah-buahan, bunga, atau sayuran akar. Buah-buahan adalah sumber fruktosa yang mudah ditemukan. Rumus fruktosa tidak berbeda dengan glukosa, yaitu C6H12O6. Tetapi fruktosa memiliki struktur yang berbeda, yaitu struktur siklik atau cincin yang disebut furanosa. Selain itu, fruktosa juga memiliki gugus karbonil pada karbon gugus fungsi ketonnya. Fruktosa sendiri memiliki rasa yang lebih manis jika dibandingkan dengan glukosa. Oleh karena itu, jenis gula ini banyak diproduksi secara sintesis sebagai bahan pemanis. Konsumsi fruktosa yang berlebihan tidak baik untuk kesehatan. Karbida itu apa sih? Nah, jadi dalam kimia, karbida adalah istilah yang diberikan pada senyawa yang terdiri dari atom karbon dan elemen yang nilai keelektronegatifannya kecil. Klasifikasi dari karbida biasanya dikelompokkan dalam tipe ikatan kimianya, yaitu seperti garam, senyawa kovalen, senyawa interstitial, dan juga logam transisi.
Contoh senyawa karbida adalah kalsium karbida atau CaCO2. Maksudnya CaC2 dan silikon karbida. Kalsium karbida atau karbid adalah senyawa kimia dengan rumus kimia CaC2 berbentuk kristal padat berwarna abu-abu kehitaman yang digunakan untuk pembuatan gas asetilen atau C2H2, yaitu bahan untuk memotong dan mengelas besi dan baja pada industri perkapalan, pertambangan, karoseri mobil atau otomotif, serta industri kecil. Karbid atau kalsium karbida adalah sebuah senyawa kimia yang digunakan untuk mempercepat pematangan buah dengan rumus kimia CaC2. Senyawa murninya tidak berwarna, tapi kalsium karbida yang biasanya digunakan warnanya adalah abu-abu atau coklat dengan kandungan CaC2 hanya sekitar 80-85% saja. Nah, sisanya itu adalah CaO, Ca3b2, CaS, Ca3n2, SiC. Selain itu, karena adanya kandungan pH3, NH3 serta H2S, maka senyawa ini juga sangat memiliki bau yang menyengat. Baiklah, selanjutnya yaitu reaksi karbida, yang mana pada kalsium karbida atau karbid itu dapat bereaksi dengan air membentuk gas asetilena dan etuna, ataupun menurut persamaan termokimia CaC2 tambah 2H2O membentuk CaOH2 kali tambah C2H2 delta H sama dengan min 411 kJ. Pada persamaan reaksi kalsium karbida dengan air, karbid itu dapat digunakan dalam proses las karbid dan juga dapat mempercepat pematangan pada buah. Reaksinya yaitu CaC2 tambah 2H2O menjadi C2H2 tambah CaOH2 kali. Karena itu, 1 gram CaC2 dapat menghasilkan 349 mili asetilen. Pada proses las karbid, asetilen ini yang dihasilkan kemudian dibakar untuk menghasilkan panas yang diperlukan dalam pengelasan. Nah, untuk struktur kalsium karbida dapat kita lihat, yang mana strukturnya ini struktur kristal yaitu tetragonal dan geometri koordinasinya yaitu sebanyak 6. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pembahasan yang dapat disampaikan oleh kelompok A. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.